وسلم على نبينا وجزء تجمع والدين على المشايخ المعلمين ولجل حقك علينا جميعا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا برحمة العلم أبي حميد محمد بن محمد الجزائري وسيد المقام شمس الخير الجميع قد الأحوال شمس يجب المسلمين جميعا من ينصر الكريم السماء المدن وخالفته شيخنا سيدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله لم بين ركن الشمس من القريم بن الشمس الرحمن آل بن الشمس الرحمن محمد بن إسرائيل بن إسماعيل الأشواق مسيح الحسين سيدنا علي شيخنا وشر شمال مريسي محمد عبد المغير الجليل العالم للعالم على رب الله سمع زين بن عبد الغني وعصارهم وقرائهم وجميع سلسلاتهم والآخرين منتسبين أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويميد علينا من بركاتهم أنوارهم وعظامهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نيات صالحة إلى حضرة النبي بشر النبي وبشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووهدنا ووافقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh Sabtu pada hari ini dikumpulkan kita di Musalla Nur Rahman Veteran, insyaallah barakah, menyambung dan mengulang kaji sekadar menutupi kewajiban kita kepada Allah Ta'ala menuntut ilmu, mudah-mudahan disempurnakan, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seberatan rahmat, redha dan keampunan barakat menuntut ilmu, yang ilmu itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita menuntutnya, yaitu ilmu tauhid. Salah satu ilmu fardhu ain yang kada boleh kada kita harus tahu dan mengkaji akan hal tersebut. Kenapa? Awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Yang dimaksud di dalam kalimat ini ialah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid itulah kita meminandui mengenal akan sifat Allah, mengenal akan afal Allah, mengenal akan asma Allah, dan mengenal sebenar-benarnya hakikat diri Allah. Kalau kita kada bertauhid, maka hidup kita ini rancu sebagaimana hidup perubahan jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid ini disiarkan oleh Rasulullah di kota Mekah pada awal-awal agama Islam di tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudahkah dakwah dengan tauhid? Kada mudah. Apakah setelah Rasulullah dakwah dengan tauhid langsung diterima? Kada. Banyak yang menolak tauhidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tauhidnya Rasulullah merubah keyakinan orang jahiliyah yang dulu menyembah berhala, berubah menjadi keyakinannya kepada Allah. Ini maulah beratnya beban Rasulullah mengajarkan tauhid. Tauhid adalah kalimat dengan bahasa Arab. Bahasa kita tauhid itu tunggal atau menunggalakan, asa atau mengesahkan. Siapa yang kita asalkan? Allah Rabbul Jalil, Tuhan kita yang kada duanya di dalam dunia ini. Maka tauhid
dihimpunkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi satu di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Terbitlah di dalam kalimat itu 50 aqaidul iman. Yang 50 aqaidul iman itu wajiblah bagi setiap kita umatnya baginda Nabi mengetahuinya. Selama kita belum tahu 50 aqaidul iman yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, selama itu juga iman kita belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama kita mengajarkan tauhid supaya kita hidup ini kokoh di dalam dunia, selalu memandang hakikat Tuhan yang berlaku, yaitu dengan sifat ketauhidannya. Sifat ketauhidan yang ada di dalam diri manusia bergantung nang kaya apa inya menuntut dan kekuatan iman meyakininya. Banyak juga orang menuntut tapi kada meyakini, banyak juga orang beriman tapi kada menuntut. Jadi kubang kabil sorong sintak. Tauhid ini dimainkan oleh Allah di dalam setiap sesuatu di dunia. Kalau orang dengan benar imannya bertauhid, maka mainlah keyakinannya dalam setiap sesuatu. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Siapa-siapa mengenali Allah, niscaya pandangan Allah itu di tiap-tiap sesuatu beruntung. Orang yang mengetahui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berletaan di mana-mana menuntut ilmu di Banjar ini, putar keliling ulama kita banyak. Ulama kita melajari macam-macam, terutama ilmu tauhid. Mungkin kita ini sawar kada paham juga dengan ilmu tauhid, berarti turun ke majelis itu bukan turun menuntut, tapi turun mudah-mudahan ada makanannya. Sini kan ada apa? Tuang? Ini tuang. Oh, bertuang kalau tadi mah kamu tahu kira urus sini tadi pak kopi. Belum boleh. Oh, sabarnya. Tahu dia tak? Sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini menuntutlah inya kepada orang beriman untuk memandangnya kepada Allah dan maulahnya. Nah, dituntut kita dengan tauhid, memandang kepada sesuatu itu kepada nang maulahnya siapa. Supaya apa? Supaya tauhid kita ini tak ada tak geser lawan iman kita. Kada kau lagi memandang kepada sesuatu itu kepada orang yang maulahnya, itu belum lagi bertauhid, belum lagi bertauhid. Dan yang menjadikan akan segala sesuatu itu bersifat ia qudrat, kuasa, menentukan akan segala yang dijadikannya dan apa yang terjadi akan datang di dalam hak milik keputusannya. Semua itu kalau diganggu mudah. Malam ini pun kita tak kumpul di sini di Langgar Nur Rahman dengan satu keputusan daripada Allah Ta'ala. Orang yang diputuskan Allah Ta'ala subuh ini turun, pasti turun. Orang yang diputuskan Allah Ta'ala subuh ini di masjid di musola pasti ada di situ. Itulah sesuatu yang kada kau diganggu-gugat, yaitu di dalam kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid sudah kita bertahan ini, mengenal sudah lawan sifat Allah bertahan. Tapi kenapa? Kadang-kadang tauhid itu kada didukung oleh iman yang sempurna. Bila iman sudah kada sempurna, kalah ini lawan nafsu. Amun sudah kalah lawan nafsu, banyaklah orang-orang yang hidup di dalam dunia ini dengan tauhidnya menyalahkan Tuhan itu sendiri. Bertauhid tapi kada sempurna imannya,
maka ini menyalahkan lawan Allah Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu itu. Mohon kita begadang malam, begadangan dudukan santai ngobrol, bernyamuk harinya. Nah, ini bila kata-kata bila alang-alang tauhid menjelak lawan sesuatu yang diulah Allah, ngarannya nyamuk. Hagan apa aja Tuhan berulah nyamuk, hagan menggegetali awak orang aja. Karena pati protesnya Tuhan berulah nyamuk, padahal ini bertauhid sudah, tapi tauhidnya ada sempurna merusak inya lawan Allah Ta'ala. Apa Tuhan berulah nyamuk? Nyamuk hagan menggegetali orang aja. Padahal banyak mana hikmah nyamuk itu. Nyamuk itu mendapat mencari dengan ilmu hikmah berbarakat dengan tauhid. Maka orang tahu ilmu hikmah itu, yaitu tahu nikmat nyamuk yang diulah Allah. Barakat nyamuk yang diulah Allah. Berapa ikung manusia banyaknya dalam dunia ini memakan nafkah karena sebab nyamuk. Siapa? Orang membagawi di obat. Ada tauhid lah itu. Tauhid kembali kepada Allah. Berapa puluh ribu orang nang makan apa? Nang makan ahli daripada ulihannya bagawi karena nyamuk. Bukan obat nyamuk aja, ada pulang kena orang tamakan dari hasil nafkahnya tamakan obat gatal. Siapa yang bagawi di obat gatal itu tamakan asbabnya karena nyamuk sebagian, karena samut sebagian. Imbe itu pulang orang yang disangat nyamuk, orang itu diberi Allah walau nikmat, tapi masih juga menjelak galon samut tadi. Itu ngarannya tauhid cacat. Nah, nikmat yang diberi Allah Ta'ala dikala kita diikut nyamuk, gatal. Gatal tuh pageru nyaman nggak ada? Nah, nyaman nggak ada? Nyaman nggak? Itu nikmat dari Allah sebab diikut nyamuk. Cuma ada dapat mencari nikmatnya berdahuluan mencela napa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhan itu sudah tahu kodrat kawainya, berlakulah kodratnya dalam dunia ini. Itu iradat kehendaknya ada dalam kau mempanglah kehendak Allah. Tapi kita ini protes terus, protes terus. Hari raya haji parak sudah, ya kan? Sebulanan lebih dikit lah. Dan sawat makan daging, minumnya haus benar ini. Nah gitu orang kali pada hibah padina. Maafkan. Imam Ramadan ini ya sampai apa hiburannya ini. Ini yang hendak manis disangka, rasakan bahwa itu benih susu. Berbeda manisnya buruk, kayaknya bila kami minum benih susu sini lah apa ya manis. Hari raya para orang berkorban nih, masing-masing yang beli sapi. Insyaallah sebarang sana sebarang sini, ujung sana ujung sini, korban laut darat hilir kota itu hulu hilir menyembelih sapi. Nah, di situ dapatnya 3 on, di sini dapatnya seperempat, di sana dapatnya 4 on, di situ dapat 1/2 kilo. Kenapa aja pembagian daging kadang-kadang jangan tapi abut. Dirikan tauhid kita lawan Allah. Aku dilanggar Nur Rahman dapat 1/2 kilo. Karena apa? Nang menentu akan dengan berdiri kodrat iradat nang itu raja kiku 1/2 kilo ada dilanggar Nur Rahman. Tuh udah kau dikin kukuget. Tapi guru ibu juara di 1/2 kilo, tulangnya guru yang banyak, mendisisil dagingnya paling sapon, dia raja. Yang penting timbangannya 1/2 kilo, tulangnya.
Tulangnya banyak. Biar itulah rezeki kita yang dijulung oleh Allah. Bila kita mencela sesuatu yang sampai kepada kita bahwa itu adalah rezeki Allah yang memberi lawan kita, lalu kita cela, disinilah gugur tauhid kita lawan Allah. Gugur, kada sempurna lagi tauhid. Napa yakin segala sesuatu itu nang menjadikannya, nang menentukannya, nang apa-apanya semua Allah. Tapi pada ketika mengalaminya akan kejadian tersebut, dicelaknya lah kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu, maka rusaklah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang di dalam tauhid ini yang kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan satu pekerjaannya di dalam dunia meruntuh akan kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Sudah tahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, masuk kepada sifat nang qudrat kada nang lain kuasa selainnya, nang iradat kada lagi nang perkehendak kecualinya, nang menentukan segala sesuatu kada lain kecualinya. Kenapa kita imbah tak tahu dengan ketentuannya, kita memprotes, bahkan kita sanggup mencela ketentuan Allah itu? Di manakah ketika itu tauhid kita? Di manakah ketika itu kalimat la ilaha illallah kita? Ulun menyembelih sapi itu baik, diberi orang kah dagingnya, kada kah, dijulung orang kah kepalanya, kada kah, kada apa juga. Nah, karena apabila tuntung menyembelih beli ke rumah, nang kada disembelihakan maatari daging, nang menyembelih seorang tuh nyembelih di situ dia dapat napa-napa. Nah, itu kenapa? Sudah la ilaha illallah. Nah, ada abu-abu. Ulun bari bahasa dibari orang batisnya ampak buting gitu, ulun repot banget. Nyaman bener ampak buting batisnya. Yang kaya itu ulun guru yang kada ada tuh waktu kali beri iya itu. Allahu Akbar. Di dalam permulaan bahari di dalam kitab Tauhid telah disebutkan tentang nang kaya apa orang bertauhid memandang kepada Allah, yaitu tentang mengesahkan segala sesuatu di dalam dunia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat diceritakan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, alim orangnya, alim tuh bang, nggak jadi alim. Pada ketika seorang ulama yang alim itu bagi-bagi ya. Ambil dulu. Kalau kita hari ini hari Sabtu lah. Berarti kita dengan puasanya juga kami. Seorang ulama, orang yang alim yang itu luar biasa. Ternyata apa? Ketika akhir umurnya masuklah ia barzah, dan di dalam barzah itu, masya Allah, dan di dalam barzah itu dia disiksa, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa, dilaknat. Padahal orangnya alim sangat luar biasa, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya di majelis-majelis. Kenapa ulama itu, orang alim itu dikarjah aja sudah disiksa, apalagi di dalam neraka.
Maka diberilah kepada orang-orang yang arifin billah, orang-orang yang kasyaf, dibukakan hijab oleh Allah, melihat akan peristiwa tersebut. Bertanyalah mereka kepada guru-guru mereka, kenapakah seorang yang alim dan mengajarkan akan kealiman ilmunya itu kepada orang lain disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata satu yang pada ketika itu tak salah apa? Ia mensyarikatkan dirinya dengan Allah. Mensyarikatkan dirinya dengan Allah, bukan lagi mensyarikatkan Allah dengan berhala. Itu di dalam zaman jahiliyah, Yahudi, Majusi yang menyembah api, Nasrani dan sebagainya, mensyarikatkan Allah dengan benda. Tapi ulama itu, orang alim itu disiksa Allah karena mensyarikatkan Allah dengan dirinya, bukan mensyarikatkan Allah dengan orang lain atau benda di luar daripada dirinya. Di manakah kesyirikan itu muncul? Pada ketika tauhid, kalimat la ilaha illallah kada menjadi barakah pada dirinya dan kada menyelamatkannya. Ia yang mengajar orang lain, membimbing, mendidik orang lain dengan ilmu yang ada di dirinya. Pada ketika itu inya merasa inya lah yang memberi ilmu lawan orang lain itu. Inya lah yang melajari lawan orang lain itu, sehingga orang lain itu tahu, sehingga orang lain itu bisa. Sesungguhnya kakuan macam itu adalah syirik yang mensyarikatkan dirinya sendiri lawan Allah Ta'ala. Padahal di dalam tauhid tahu ilmu itu ampun Allah. Apabila ada orang berilmu, pandangan kita kepada Allah yang memiliki ilmu, bukan kepada orang yang berilmu itu. Allah muliakan orang itu berilmu, lalu dimuliakan orang karena tajalli ilmu sifat Allah. Memang Allah berkehendak memuliakan orang itu dengan ilmu. Tapi orang yang dimuliakan dengan ilmu harus sadar, bukan ilmu ini miliknya, bukan ilmu ini ampunnya, tapi ilmu ini yang dianggap oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada dirinya, mengangkat martabat dan kemuliaannya. Jadi jangan sampai kita ini masuk kepada satu jebakan daripada iblis dan hawa nafsu, yaitu berbangga mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Dalam hikayat lain ulun ada terbaca seorang ulama banyak, bukan seorang ulama, dia seorang ulama menerima tamu banyak. Tamunya ini semua anak ulama, masya Allah. Tamunya semua orang ahli kitab, tamunya semua orang alim. Tapi satu ulama yang didatangi oleh ulama yang banyak itu, pada ketika ia masuk ke lokasi rumah sidin dan mengucap salam, Assalamualaikum, kata para ulama yang datang banyak tuh. Apa kata ulama yang menyambut akan tamu? Waalaikumsalam, kembalilah kalian wahai maling-maling. Jangan naik ke rumah sini, jangan datang ke tempat ini. Kembalilah engkau wahai maling-maling. Ujar satu ulama yang dihilangi tadi. Ulama-ulama yang lain ditakajud, kenapa sidin memadahkan kita maling? Ini sekelas ulama baik, apalagi sekelas kita. Kayak apa ulama aja dipadahkan maling, apalagi kita bisa rampok kita nih.
Ternyata apa? Di dalam satu cerita itu terbuka hikmah. Kita ini bukan maling barang, maling kendaraan, maling emas, maling intan, tapi kita ini mengambil hak Allah yang ada di diri kita dengan keakuan kita. Aku nang alim, aku nang fasih, aku nang bisa, aku nang pintar, aku nang tahu, aku nang baca kitab, aku nang baca Quran, aku nang berzikir. Kada sadar engkau tidak akan bisa melakukan satu amal pun kalau kodrat Allah kada berdiri di diri engkau. Qaimlah kodrat Tuhan, nama ulah kawaba apa-apa. Artinya apa? Kada ada berisi daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca saban hari la haula wala quwata illa billah, tapi tatap saja ampun Allah diambil. Tauhid kita mana? Tauhid kita mana? Allah Akbar. Tamatnya siang. Kemana Pak Isra? Setengah tujuan. Cuma 20 menit lagi. Tambah hingga setengah jam lagi. Masya Allah. Hingga Isra jangan boleh sambung sampai jam 9. Akur. Kalau lihat di satu, yang akur berdua aja, yang lainnya boleh canting banyak. Game over. Makanya di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diajarkan oleh ulama kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dua kalimat itu yang ia merasakan dengan ikrar lidahnya, dengan tasdik hatinya, menghapus 24 jam dosa sehari semalam. Dalam kalimat satu huruf la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. La ilaha illallah mengampuni dosa nang malam, Muhammadur Rasulullah mengampuni dosa nang siang. Dengan satu catatan, la ilaha illallah tasdik hatinya sebenar-benar iman. Artinya di dalam kalimat la itu terhimpun sifat-sifat Allah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, qadirun, muridun, sampai mutakhal limun, mulai awal wujud idam baka mukhalafah lil hawas kiamuhal wahdaniyat sampai kesempurnaannya itu di dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu ada lagi nang lain daripada itu. Bila kita berpandir, maka di situ masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Karena yang dipandirakan sifat Tuhan ngarannya kalam. Bila kita mendengar, masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Karena waktu kita mendengar, di situ berlaku sifat Tuhan ngarannya sama. Kalau kita melihat berlaku kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena macam itu berlaku sifat Tuhan yang ngarannya basyar. Waktu kita tulak ke masjid, bulik ke masjid, tulak bagawi, bulik bagawi ini, bagawi itu, ini dan itu, maka di situ berlaku la qudrat Allah, masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi semuanya ada kita baca kitab, baca pakai hakikat, tajwidnya tahu, nahwu syaratnya tahu, mantik balaghahnya tahu, tafsirnya tahu. Kenapa? Itu berlakunya sifat ilmu Allah. Semua anda duduk di usuluddin, di ilmu tauhid. Hidup kita ini kada boleh kada bertauhid. Kita kada bertauhid, napasnya dosa, langkah gadisnya dosa, ia mendengar dosa, berpandir dosa, melihat dosa. Kenapa? Samunyaan tak ambil ampun orang, zulmullah, zalim lawan Allah. Zulmullah, zalim lawan Allah. Kenapa? Ampun Allah rasa ampun seorang, hak Allah rasa hak seorang. Padahal sudah terbagi beberapa empat kalimatnya la ilaha illallah. Itu kalimat yang berlaku di diri Allah. Allah nang kuasa, Allah nang mulia, Allah nang kaya, Allah nang alim.
Ada kita nang ini mati dalam kalimat la ilaha illallah. Aku nang lama, aku nang hina, aku nang fakir, aku nang bungol. Sama kalimatnya la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah itu menampakkan sifat Allah yang mulia. La ilaha illallah itu pun menampakkan juga sifat kita nang hina. Oke? Kenapa kadang dia kena tipu di belakang? Bungkus nasi dulu. Oh, nasi. Alhamdulillah. Kena tipu. Ya Rasulullah. Allah. Dan selamat berikan kita lah. Kata Rasulullah mengajarkan tauhid, turunnya ke kita berikan alhamdulillah. Jadi jangan ada lagi kita ini lawan Allah Ta'ala itu bermusuh. Ada dahulu orang pada memusuhi Allah Ta'ala. Ada memusuhi Allah Ta'ala lalu membawakan Tuhan pemukul. Ada dimana Tuhan juga dibawakan pemukul. Artinya memusuhi Allah Ta'ala pun apa? Pada ketika kita itu protes kenapa? Protes lawan ketentuan Allah. Kita ini alim berdaan coba aja dapat musibah, manciling maka apa? Ini nang alim-alim nang duduk di langgarnya, bulik pada langgar nih, ragui langgar orang, kendaraan lingsak, hancur, orangnya pincang. Nah, kalau berarti sakit limbah dilanjur orang, hawa lah pian limbah dilanjur orang nang itu langsung berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Depan, ngerpak dilanjur orang itu, nyaman ada bermakaran, bisa ada berkendaraan, kalau aja udah bertaruh lagi la ilaha illallah tuh mana? La ilaha illallah tuh mana? Ada lagi dah. Ulun ada berisi kamanakan. Namanya Guru Muhammad Zaini. Jadi di Martapura di tikungan Muka Darussalam tuh nah. Tengah malam jam 12 baik. Belanja lawan orang tuh kendaraan kada belampu. Orang tuh kendaraan kada belampu. Belanja. Wah, tahabur kendaraan orangnya akhirnya tak pisah kepala lawan betis. Ini memberi kita kapinggiran kamana ulun untuk kurang tujuan mah menarik betis ke kapinggiran. Ketahuan aja. Ya kalau pang berebutan nggak ada. Mengaraki nang kendaraan nang ada dalam foto. Kayak apa aja, pian, apa aja. Kayak orang juga ini orang kecelakaan luka. Ya kalau ada mau pang orang kendaraan untuk ada luka kecelakaan. Kayak apa aja pian aja. Kayak orang dosa di sini. Kita membaiki masing-masing aja. Kita berobat masing-masing aja. Nah, jadi pian membaiki kendaraan pian, ulun membaiki kendaraan ulun. Kurang kawan ulun itu kedua, yang mana pihak tuh seorangan. Hari tengah malam, nah, ya hanya kita tuh bergumpal sudah. Sudah tuh bergumpal, campur orang kendaraan. Ada. Jadi ulun takut nih, karena apa jadi ikam sawak macam-macam itu. Ulun takutan lawan kalimat la ilaha illallah. Pacangan ulun mengangkat nafsu ulun, mengalahkan iman ulun, menggugurkan tauhid ulun, menghancurkan kalimat la ilaha illallah di dalam diri ulun, baik ulun kering aja. Kada mungkin terjadi satu kecelakaan ini. Mun kada ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sesuai dengan ijab kabul ulun lawan Allah Ta'ala Tuhan ulun. Orang bertauhid. Allah Akbar. Ini kada bermamai seiko ngaji iwak dihantam kucing. Membawakan pamangkung lawan kucing. Jauh-jauh kucing di tengah jalan tawak lawan pamukung itu. Pamukungnya itu ngacung, naik kan jadilah orang, pang pacah jadilah orang. Nah, orang kucingnya lopot jadilah nang kanan. Siapa aja orang nama nawak jadilah kayu ya. Ada mau kayu kalau macung sorangan. Nah, ujung tadi apa?
gara-gara kita kada bertauhid, luput tauhidnya, banyak mudaratnya. Ulun nyupir pae Banjarmasin tujuan Sudan. Luar negeri nih. Ulah sebuah motor sakaluargaan nonton Madinah buat sepupu hendak silaturahmi ada ulah di sana Sudan sita. Di bati-bati sebelum bati-bati ulun tuh market situ banyak motor yang dijurut. Nah, dan ulun itu melihat ulun dua di muka ulun tuh Avanza, ulun di belakang ulun ada lagi Avanza. Jadi ini Avanza ini mobil sejuta umat. Itu yang diiti paling banyak. Jalan orang lengkap. Rupanya terbuka macet nih. Jalan juga nomor 2, ulun nomor 3 diliritannya itu jalan juga ulun nomor 3. Rupanya nomor 2, nomor pertama ini nomor 1 itu tak hajut pulang, merem mengajut sit. Dan nomor 2 merem shit, ulun nomor 3 merem shit, dan nomor 4 anak burit ulun, burit motor maksudnya ada burit ulun kan? Kepinggiran anak motor. HP ulun berjudian lain HP Android, pengelah HP nang lulit ya itu. Itu HP terhambur baterainya tak keluar pada HP. Nah, saking kencangnya tak. Kepinggir juga orang tak. Jalan Marina aja sapupu ulun tuh ya nang abah guru ini tadi. Karena sapu kerja sapu ulun ham ya. Pon gitu, jangan berabut lah jadi takutan juga kalau abut, kalau ulun turun sekali turun ulun assalamualaikum ya salam maafkan memang lah ya diamanginya pulang maafkan memang lah ya ulun lihat di motor pian sebikiran tuh tak olimpik maju iya ya kamu motor minjem tuh minjem modal sanak di kalayan sita. Nah ya penjualan kisahnya kita. Ulun mengajar kalau orang ganti, ulun di motor ini menyewa juga ya, mati ku sama. Bahkan ulun kareta aja mengolah aja, ulun membawa jemakan penumpang jadi anak pengantin mengajar penumpang nih, menyewa motor kesupilakan. Ulun gini ya, ngambil baju menyupir. Itu sudah bahwa pengantin karena kamu tak baiki namanya kamu rusak baiki kira aku memiliki yang mau seorang dia ini jangan tidak sama dari laan juga buat telepon kamu tuh jalan kainnya motor tuh sekali bitnya deh kalau gitu. Nah dengan niat sebutin aja mudah-mudahan urusan dengan berkat tauhid dimudahkan oleh Allah Taala. Jalan. Jadi itu sabu ulun tadi pada digantinya ulun digantinya dengan redha Allah. Pula sampai sungai Danau nangaran motor orang hati kedinyaman. Orang naikkan ke rumah minuman, orang ulun bercongkong di belakang motor. Mengalih motor hitam. Nah, iya, jalan deh. Jadi ulun buka pian namanya nih, apa teh? Dan kau belakangnya nih ulun toto pulang pipi pulang ulun ya justru sudah kalian kira juga motornya sekalinya pian aneh tapi aneh dan nyata. Karena jadi aneh tapi aneh betul tapi nyata. Motor nang ulun ongkap ulun angkat ulun belikan dia berbunyi bung ya bunyi sekali ulun ini kalian saja tuh membulik bung rata ulang ada sedikit bekas burai nang tuh tarik bulik nggak ada bulik entar ada juga motor tadi bekas tabrakan jadi juga ada tabrakan ada bulik dari orang tak limpit tadi asalnya sedikit gede juga turun misal
Oh, ilham itu aja. Kada percaya. Kada melihat ini nang gulai sedikit. Ini nang jurang bekas kan ini bekas tak lebih tadi. Ini sudah langsung sako. Oh iya. Ada yang nggak percaya. Ya, ingin jangan percaya ikam jurang bertambah rukun iman. Ya sih kok bagus ini ada percaya. Karena mengganti orang menjadi ya nggak ada lah. Tukang gulai ini pun untuk orang motor banyak orang makan itu kepain. Syukur sama Deus. Jangan nyata mau murid dan Olimpik tadi udah sama nyonyo jadi bagus saja memudahkan urusan orang lain, dimudahkan oleh Allah urusan kita insya Allah taala. Jadi bertauhid bujur-bujur kita berduduk dengan kalimat la ilaha illallah, jangan ada sangka, jangan ada fitnah, jangan ada apa di dalam diri kita ini lawan Allah taala menghinakan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah belakang ini membungkus nasi berbagi dari tahu kita. Jadi bedanya paling berasa nasinya subuh ini kada cukup, maaf, nah kada makan nasi jangan kada redo. Redo akan, kenapa? Bulik dalam kalimat la ilaha illallah. Ternyata rajaki nang matur cuman la ilaha illallah. Jadi nang kada makan nasi hari ini, bulik ke rumah aja makan. Jangan maabuti panitia. Nah, mana makan nasi di panitia pulang subuh ini, masya Allah bersyukur, alhamdulillah. Rezekiku nanti ditentukan subuh ini dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan, sekali membuka nasi bungkus, ampun orang ayam surah intalo. Yang hujan, mau intalo ini dan makan. Nah, jangan. Ada bersyukur pulang. Ada asal bujurnya adalah intalo nang itulah nang ianya ayam saikungan nang ada suara kecabut bulu. Nang ianya itu apa ya? Mana ada pian ayam nang saikungan nang ada suara bulu itu intalo. Ambil buahnya intalo. Mun kata tujuh, yulong wan ulun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zaman yang hidup bertauhid. Tauhid itu apakah visi misi di dalam tauhid? Menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Bila kita kada bertauhid, maka kada ada bertamuan nangarannya tanang. Selalu galau karena di dalam dunia ini Pak diandaki Allah Ta'ala berjuta-juta, bertriliun-triliun masalah. Nang kada kawa masalah itu kawa menenangkannya kecuali la ilaha illallah dengan tauhid. Apa aja masalah kita, tanah berukur lebih kurang lawan orang. Ya Allah, penyakit selalu datang bagilir baganti, maka uangan turun naik, banyak turun pada naik. Itu semua dia tuh usaha ya Allah, buka warung ini tutup, buka toko ini bangkrut, buka nang ini tipu orang. Macam ya Allah ya Rasulullah, anak bini pulang kata tapi tahan melihat usaha seorang bangkrut, tinggalkannya pulang. Karena binian itu laki lagi berjuang. Siannya itu maksudnya ada duit abang sayang, ada duit. Oh, siap. Ini apa? Masalah itu dilatih Tuhan. Inggas mana ikam bertauhid lawan aku. Tak pandang ka ikam pada setiap kejadian yang aku tentukan. Tak pandang ka ikam setiap ketentuan yang aku jadikan. Yo, tauhid kita hidupkan. Tumbuhkan iman kita dengan memupuk banyaki bazikir, banyaki ibadah, banyaki sifat-sifat warok kemuliaan, banyaki pakai sifat kurang lebih sesama hamba. Itu salah satu daripada menyempurnakan tauhid, kurang lebih. Dan itu ada tukang rumah mengambil upah membaiki pandu sedikit aja kebaikannya, jadi diborong kebaikan itu, ini kisah lah, diborong kebaikan itu 1.200.000, tuntung baikannya 1.200.000 dibayar orang. Cuma nang ampun rumah ini membayar bertitip lawan kawannya nang 4 bagawi. Jadi bagawi ini berdua, saikong memborong, saikong di bawahnya bagawi membantu berdua. Dititipakanlah duit 1.200.000. Nang ini wadah kawan nang membantu bagawi tadi. Di antaranya ke rumah. Mang nabi yang 700, ulun 500.
ulun setengah juta pian 700 ulun setengah juta ujar nang burung kan nyamanan ikam aku 700 ikam setengah juta nah banyak ikam lah maka ikam mau geli umur aku banyak pian mangai pian 700 ulun setengah juta aja mana membunguli aku ikam ada jutanya aku 100 saja berhut jasirin aku nang setengah juta ikam nang 700 ini nang burung ini kapintaran liwat asal ada jutanya banyak sapo jangan mangai ikam berdiri sini nggak aku bawa lagi mau pada hakon ayo aja di julung lagi tanah juta nih toh nya 700 kan baikan mana tukang nih toh Allah Akbar itu kapan tuan jual tuh boy kapan tuan jual itu Allah nang ada akan itu nang membantu maka banyak perintah bertukang nah pakatan tuannya nang bertukang ini beda lawan kebungulannya jangan tuh ada bungul di depan jadi tidak ada di si bos tuh nang bungul juga jangan mau pintar-pintar kita mencari Allah Akbar dan selamat berdatang. Jadi rezeki itu ditentukan oleh Allah. Semuaan itu kita duduk di dalam kalimat la hari ini dapat itu dapat sekian hitungannya la ilaha illallah. Inilah ketentuan rezeki yang aku dapat hari ini. Nah, kada dari duga-duga timbul kamu kawan sekolah SD dari ya Allah, kalau saya kamu sudah di sini, kalau saya berikut di mana rumahnya, berikut mana, atau kalau saya kamu ke warung mana kita aja, ke warung, maka ke warungnya tuh nang di Gatot tuh, ada warung Sania kan? Sania. Warung Sania situ, tuh kawan dulu ada berkisah makan di Belima 2 juta, dia jadi tulak aku jatuh. Belima makan 2 juta bayarnya. Alhamdulillah. Nah, baju dimakan anu aja. Ibu pesanga aja ya. Jadi mau berduit kada berduit 1 juta kada usah benek. Memberi kawan makan kewadesannya. Lo kopi tak tinggal KTP. Rezeki kita rezeki yang ada disangka-sangka yang ada pernah direncanakan itu namanya la ilaha illallah. Nah, ini begitu ngasihnya. Nah, udah tahu lah. Bagi situ kasih liran guru. Habis guru ya. Nah, ada apa-apa. Benar ya kok aja. Artinya apa? Ulun ini berkisah pengalaman pribadi. Ulun bulik mudik ke Barabai, bahkan dalam 2 buah itu tahun berbila itu yang tampuk 5 tahun yang lewat. 5 tahun yang lewat. Ulun bulik ke Barabai, bahkan dalam 2 buah anak ulun berdua berading, ulun bertiga beranak. Jadi berlima bulik tak bulik ampah kabanjar napa nih nang ada salaknya berapa danau salak nah imbah beliwat pada tikungan danau salak tuh bahasa satangah pal berangger anak ulun kada salah orang juga inya tabrakannya tuh beruntun ayam jagau nyubarang ayam jagau ini nyubarang marem motor pickup motor Avanza hangkupnya pickup motor Avanza nang ini lima hangkup pickup nang di luar dia nang di belakang mobil tiga nih Jang Krista nang bertanduk capnya ada tanduk itu kan mahantam juga motor Avanza motor Avanza anak turun di belakang motor diranjahnya motor yang tadi tahampar dua ikong anak ulun nang saikong siup pada sadarkan diri nang ading muhamu itu adalah ulun datangnya berbuhan siapa-siapa sopirnya ya Allah sampat jiwa pahit hendak esmosi
Kenapa? Melihat anak berdarah-darah sampai hendak emosi sudah orang. Rupanya diberi Allah Ta'ala taufik hidayah. Julun angkatakan anak ulun diangkat nanggonel buat kapikap. Nang halus ulun angkat buat kapikap. Diakarkan orang ke rumah sakit di dalam Danau Salak itu ada rumah sakit juga. Periksa berjahit anak ulun anak belah di sini. Jahit kapalnya ada ah. Jadi ulun bila berjahit itu bingung gini ya. Harusnya dia julun tempel aja. Anak ulun yang laki-laki dan tukang bawa nang danau itu ada apalagi bangun ada kau bulik bagi ulun ya. Ada apalagi menunggang kendaraan. Asik memeriksa anak situ segala macam datang bubuhan dan tabrakan beruntun tuh bejurut cuman melihat karena udah puisi nang lainnya nih kan ada nang parah anak bapak itu tadi berdua jadi mungkin ini ke situ lo hari raya datang situ menyurung tangan minta maaf aja pian ya anak-anak juga anak ulun galakan di muka buat anak pian dan bapak bilang pian di mana pak ya dulu di Banjar semua dulu pak aja dia aja di Jalan Manggis di kami juga di mana juga di Jalan Manggis itu terus masuk di belakang Polres. Oh di belakang Polres itu ini ulun Polres pak jauh polisi nang motor kijang kok polisi mudik juga ulun julun ya benar nih ya julun polisi juga ini bertugas di mana pak ulun julun di apa ulun bertugas di di pemerintahan Allah Ta'ala ulun nah menyampaikan hukum Tuhan pian bang pak ulun juga muntah seikong ini misalnya jadi itu kan jelas akunnya aja salaman gitu juga polisi semua yang kaliber KTKP berdekaan bapak julun ya rapat musyawarah ngajul jam tulah kayak situ tinggal anak non gini situ tulah masa semua anak kaliber tuh pak yang berduduk nah ini bapak aja duduk ya bersih kami tanya pian dulu pak aja pian pak aja apakah hendak pian dengan kejadian nang ini pian minta ganti kendaraan yang rusak atau minta obati anak pian yang di rumah sakit kah atau apa atau pian menuntut secara hukum ujar ulun hendak pak hari ini lakas ke Banjar kadang kami ganti kadang kami obati kadang menuntut hukum hendak bulik panggulan amun itu bulik pian bulu ulun bulik bukannya bulik jauh aku ganti ini ganti itu kami bulik bulu damai ulun marah lu apa pian kandaran bukan pasal rusuk di palakak urang macam-macam bulik bagas itu berjauh musnya kata tangkisan itu bukan tunggu karena menunggu orang pun sakit bulik ulun bulik bawa anak masih aja di rapat pinggir jalan situ kendaraan pun hanya lokal 2 bulan malah mati kurang dan juga awal itu terjadi apa tidak akan terjadi itu kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjadi itu dengan asbab takdir. Jadi bertauhid ini Pak jangan alang-alang, jangan bertauhid umpat di nyaman, coba bang bertauhid umpat di sakit. Umpat di nyaman, bapak makan di nyaman, alhamdulillah rezekiku. Nyaman aja kalau umpat di tauhid nyaman. Coba sekali-sekali melatih diri ini, riyadhah batin kita ingin melatih tauhid di sakit. Supaya untung kita ini, lisan kita ini, hati kita ini karena ada celak lawan Allah Rabbul Jalil. Oke lah kalau begitu karena waktunya sudah habis kita istirahat dulu, nasi sudah berbagi, aku belum dapat.